Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Karsimi. Pak mau tanya, kalau sekarang kan anak-anak kecanduan HP ya, hampir semua ya. Gimana cara membatasinya? Terus agar ngaturnya tuh susah sekali, Pak. Iya. Pokoknya caranya gimana biar gak terlalu kecanduan sehari atau gimana kayak gitu. Iya. Sudah itu aja? Iya. Sebenarnya Ibu udah tahu jawabannya tapi masih butuh penguatan dari yang lainnya. Iya. Ya, matur nuwun Ibu. Enggak ada door prize-nya, Bu. Door prize-nya dari saya tolong diberikan ya, Bu ya. Kan harus dikasih kabar gembira dulu, jeruk. Enggak apa-apa, Bu ya. Langsung saya jawab boleh ya, Bunda ya, biar enggak lupa. Bunda, itu masalah semua dari kita orang tua di zaman now. Betul ya Bu ya Pak. Itu gini Bapak Ibu, teknologi tidak bisa kita tolak, nggak bisa kita hindari. Sebenarnya resepnya kemarin sudah diberikan juga oleh Allah saat pandemi loh Pak. Pandemi itu kan sebenarnya itu kan, kalau saya melihat hikmahnya itu adalah peringatan yang tegas dari Allah agar kita itu kembali melihat anak-anak kita, melihat keluarga kita Pak sebagai seorang ayah. Ibu juga sama. Tapi sayangnya tadi kita terpuruk dalam penantian penyesalan. Lah kapan iki mulai ini? Aku stres karo anak malah senggarap tugasnya aku kabeh. Voice note ngaji, bocah melayu terus ora iso barbar. Nah, sebenarnya itu adalah waktu yang diberikan oleh Allah sebenarnya kemarin Bunda untuk kita itu introspeksi. Oh, kalau kita tidak boleh kemana-mana, lockdown, sebenarnya kita kan didekatkan oleh Allah sangat dekat dengan anak-anak kita. Ya dolanan bersama. Jadi konsep tadi kalau kita disterilisasi, maka sekali lagi Bunda, HP ini harus kita cek. Kalau bisa yang disimpan file-filenya di sini, jangan yang online, di offline kan dulu, di download dulu. Film Nusarara, film siapa namanya Bu? Upin Ipin, enggak apa-apa, tapi di download dulu. Karena kalau kita nontonnya di YouTube banyak sekali iklan yang muncul dengan sengaja, itu ya. Bukan nggak sengaja, itu sengaja memang dibuat seperti itu, gitu ya. Kita kerepotan dengan hal itu. Satu. Yang kedua Bunda, arahkan anak kita itu untuk ke minat bakat. Maka pemerintah sekarang dengan konsep asesmen itu yang dinilai kan bukan akademik, tapi semuanya. Yuk Bunda, tugas kita cari dalam hal olahraga, anakku ini senengane apa? Sepak bola kah? Ya, bulu tangkis kah? Voli atau yang lainnya? Harus tahu Pak sampai sekarang. Jangan sampai terjadi ning Kudus bocah senengane bal-balan, lese matematika. Niki kan ngawur, wis jelas-jelas diparing Gusti Allah, anakku melayune banter, cekatan, lese ya les sepak bola. Nek perlu tukoke sepatu bal sing apik, tukoke bal sing apik, nek perlu meneh gaweke lapangan sepak bola. Ya, minimal itu ya. Ya Pak, milih aja olahraga saya catur aja lah Pak, nukoke catur gampang. Sepak bola kok angel. Enggak. Maksudnya fokus kepada olahraga dulu. Tadi kan bagaimana kita mengalihkan. Ingat dalam Islam itu enggak boleh melarang anak sebelum ada penggantinya. Nah, untuk bisa memberikan pengganti, kita harus memotret anak kita senenge olahragane apa. Kemudian dalam hal seni, senenge apa? Seni tarikah, seni lukis atau seni gambarkah, atau seni peran, atau seni yang satu lagi seni apa Bu? Di suara. Pilihnya itu dulu. Ada 4 seni nih, anakku seneng sendi. Ya, ini dalam rangka apa? Mengasesmen anak kita dulu. Oh ternyata ini. Yang paling instan yuk pakai fingerprint test, cepet itu. Tapi itu juga nggak ada gunanya kalau tidak ada follow up-nya, betul nggak Pak? Wis didudoi kok ora diapa-apake. Oh anakku ternyata senengane masak wes senengane makan ikan. Oh berarti saya nanti akan buat cabang-cabang ini. Oh nanti anakku kalau cita-cita jadi chef ikan apa saja yang suka ya. Oh ternyata ikan dori, iwak dorang misalnya. Oh ikan ini cumi dan sebagainya. Dia akan tahu ternyata. Nah, dari peta yang dibuat orang tua, olahraganya senangnya renang. Iki makan yang disuka makanan ikan. Dia cita-citanya jadi chef.
Kemudian juga dia senang dalam hal pelajaran sosial, IPS. Ternyata dia kalau cerita panjang sekali sejarah, oke, apalagi. Nah, dari yang kita petakan inilah Bunda untuk menjadi ruang untuk memindahkan itu. Jadi kan nggak boleh bocah dolanan HP. Nah, nggak ada solusi kok, nggak ada penggantinya kok. Nah, maka harus kita siapkan penggantinya terlebih dahulu. Oh, berarti ini anakku senangannya olahraga renang, tak cari informasi neng hotel iki bayari les renang piro. Ini anak saya tadi saya antar les renang Bu, sama anak-anak yang lain juga itu ambil yang full 3 bulan atau 1 tahun itu, berapa kali pertemuan itu. Nah, tujuannya apa? Tadi loh, kalau dia bocah dolanan banyu renang, kan gak mungkin dolanan HP, betul enggak? Nah, itu solusinya. Kemudian apalagi? Setelah kita tahu, sukanya dia ikan, berarti mengko sering tak ajak neng pasar ikan, nek ora tak ajak neng tukang jualan ikan hias, nek YouTube tak carikan YouTube yang sedang mancing mania dan sebagainya. Nek perlu, cara membuat aquascape, bagaimana membuat desain akuarium dengan alam yang bagus. Ini nanti ini. Kemudian apalagi? Anakku senang nih IPS. Berarti nanti tentang sejarah tak download cerita-cerita tentang Muhammad Al-Fatih, tentang Usama bin Zaid bin Sabit. Ternyata mereka pahlawan-pahlawan hebat luar biasa. Nanti tak bacakan cerita ini. Nah, Ibu ingat, sebelum kita memindahkan anak dari HP, harus kita petakan dulu minat bakat anak kita. Itu lebih mudah. Pak, gak kober Pak. Cara yang paling praktis lagi adalah dekatkan anak kita di alam semesta. Dek, outbound dek. Teng pundi Pak? Out ning jaba, bon ning kebon, ayo. Nah ning kono kudu jelas Pak, ning kebon ngopo gitu loh ya. Gawe ke omah-omahan, kok blarak itu toh. Seperti zaman kita dulu itu loh Pak. Sarung ditoto, kayak patok kayak sajare, nggo masak ning kono, turu awan ning kono. Orang nggo HP, orang nggo TV loh Bu itu. Betul enggak? Jadi saya kalau hari Ahad pagi itu pas libur itu, dulu pas dua-duanya masih di rumah, sekarang di pondok Pak. Nah, maka saya selalu bersubuhan tak ajak jalan-jalan keliling komplek dulu. Setelah itu puter sampai 1 komplek sekali, ambil sepedanan, pindah ke kota lain ke desa yang lain. Rodo adoh. Mampir ning pasar Kremping, nukoke jajan bocah-bocah milih kayak jajannya apa. Nah, dari situ kita kenalkan ini klepon, ini apa macam-macam gitu ya. Sambil mampir karena anak saya suka ikan, mampir ke pasar ikan di situ. Pilih mana Nak? Tak tanya dulu, Nak, ini lihat ada berpuluh-puluh jenis ikan. Iki apa ya, Lak? Ini kan belanak ya, yang kemarin itu telurnya ada. Aku suka ya. Iya. Kalau ini kan ini ikan sembilang ya. Sampai bakul iwake tanya, "Loh Pak, kok putrane jenengan ngerti sing jenenge iwak sembilang?" Orang ngerti, aku wong Rembang. Sembilang wis biasa gitu ya. Ternyata nggak ada yang tahu loh Pak, jarang loh tahu ikan sembilang seperti ini. Ini ikan belanak, ikan dorang, tahu semuanya. Nah, itu menghabiskan waktu lumayan Bu, betul enggak? Orang mau tuku terus lungo ndak? Cek dulu. Adik mau apa? Aku cumi aja ya, cumi. Aduh kok larang meneh cumi meneh. Sing-singine udang, aduh kok ya beda ya Allah. Tapi demi anak rak apa-apa insyaallah aman Bunda ya. Walaupun bapaknya maame telur ceplok bagi bapak rak apa-apa gitu ya. Nah, tapi ya enggak, tetap setelah itu ya. Dari situ setelah itu pulang ngapain? Saya udah calling sama istri, Dek siap ke ember ning ngarep omah. Nyuci apa? Nyuci sepeda, nyuci sendal jepit sing buluk akan bal-balan rupane sak jelas kuwi ta. Ya, kalau ada mainan-mainan yang besar, cuci bareng-bareng ning kono, kita lomba nanti siapa yang paling bersih. Itu tujuannya apa Pak? Ngolor nganti jam 09.00 Pak. Ben ora dadi jemaah TV yang taat kuwi gitu ya. Nah, setelah itu sambil maem gelarna, kadang perlu juga kita tuh beli itu loh Pak, tenda itu loh. Tenda kecil laras di depan rumah, di garasi rumah itu ya. Kemudian di situ nanti tiduran situ bacain cerita, kan anak-anak habis waktunya. Nah, setelah itu kita ajak kalau nonton TV bersama-sama. Kadang saya gini hari apa Bu? Nonton TV di dalam kamar. Nah, TV-nya tak pindah nih jero kamar, AC-nya diurupke, lampunya pateni kaya bioskop kayak Bu. Siapke popcorn, gawe dhewe sik tapi. Nah, ternyata asik juga, malah anak tetangga udah ikut nonton juga. Ayo sini nonton apa? Bobo Boy kuasa 5. Tapi selesai langsung tak kumpulkan, Nak. Bobo Boy itu anak laki-laki
anak orang dewasa atau anak-anak. Menurutmu anak laki-laki seusia itu kok berkelahi sama orang dewasa? Menurutmu gimana, Nak? Ya enggak baik sih, Pak. Tapi kan dia hero gitu. Hero. Tapi perhatikan, hero-nya bagus, pahlawannya hebat juga. Muhammad Al-Fatih itu juga usia dini SMA ibaratnya juga jadi hero, Nak. Tapi jelas, tapi kalau ini Boboiboy gimana, Nak? Akhirnya saya lihatkan di YouTube, Pak. Tahu enggak cara membuat Boboiboy filmnya? Ternyata dibuat komiknya dulu gambarnya. Oh, yang isi suara siapa? Coba cek. Loh ya, ternyata Boboiboy yang isi suara laki-laki ya? Perempuan ya? Iya. Upin Ipin juga perempuan ya? Iya sayang. Jin Ali ya perempuan. Kalau Jin Ali enggak, Nak. Yang satunya lagi kita lihat. Kenapa sih ya kok yang tokohnya laki anak-anak itu kok selalu pengisi suaranya perempuan? Kenapa, Nak? Coba kakakmu sekarang suaranya gimana? Berubah ya setelah sunat. Nah, kalau yang ngisi suara kira-kira berubah, tokohnya itu gak nampak lagi. Tapi kalau sama perempuan gak berubah sayang. Oh iya ya, berarti itu. Tapi gak asik ya, masuk hero laki-laki suaranya perempuan. Jadi dia gak terlalu kemudian fanatik dengan tokoh itu, Bu. Yang membuat kita kan kebablasan dimbarke bocah nganti katame, tapi gak tahu bagaimana cara dia membuat dan sebagainya di problem. Jadi itu Bunda, cara paling ampuh mengalihkan dari buatan manusia ini adalah mendekatkan anak pada buatan Allah Tuhan kita. Nek seneng pitik tuh kok kayak pitik kutuk warna-warni gitu, Bu. Ya, 10 ya. Mesake itu pitik ono ungu itu di kalangan pitik dia dihina oleh teman-temannya loh. Ih, pitik kok ungu, ih pitik kok pink itu kan isin sekali. Tapi biarkan ayam itu. Nah, makanya di Rembang, Bu, anak saya di pondok pesantren, saya carikan pesantren yang memang didekatkan dengan alam. Ya, anak saya itu ternak ayam sama ternak di semester awal ini ya, ternak ayam sama ternak burung puyuh. Nanti boleh ternak, ada yang sampai ternak sapi, Pak. Kemarin salah satu santri yang udah 6 tahun di sana tak tanya, "Mas, ini kambing kamu?" "Iya." "Berapa?" 33 Pak kambing saya. Masya Allah. Jadi lulus pesantren sugih dia wedhus 30 telur gitu. Masya Allah. Ternyata pesantrennya mengkolaborasikan dan ternyata Bapak Ibu yang mulia, ini catat Pak. Di Semarang itu banyak sekolah internasional. Ya, ada Singapura International School, ada Jewel of Nations, Permata Bangsa, ada juga Mondial Education. Itu mereka punya program anak PAUD dan SD itu namanya live in. Tinggal neng rumah penduduk yang punya ternak. Saya menjumpai di Kopeng. Saya tanya kepala sekolahnya, "Mister, ini anak-anak orang-orang luar kok di sini ngapain?" Jawabannya apa? "Kami sedang melatih anak-anak kini untuk mendapatkan jiwa leadership terbaik di dunia." Loh, apa Mister? Tolong kami diberitahu. Kami telah meneliti di Singapura. Ternyata anak-anak yang dilatih sejak dini menjadi penggembala itu mengalahkan anak yang dilatih leadership apapun di dunia ini. Kami sudah melakukannya, kata mereka. Logikanya di mana, Mister? Bayangkan, Pak, anak-anak diajari menggembala bebek. Bebek itu tidak punya akal, punyanya nafsu, makan, kabur, lari, pokok itu aja. Bayangkan kalau seorang anak usia 5 tahun, 6 tahun, dia bisa mengendalikan mereka. Suatu hari dia kembali ke masyarakat, di komunitasnya, dia akan lebih mudah mengendalikan manusia nanti. Makanya itu menjadi kurikulum kami. Setiap akhir tahun anak-anak live in 2 pekan atau 2 minggu di rumah penduduk yang punya ternak, baik itu ikan, domba, sampai sapi atau kuda. Bayarnya mahal Pak, ternyata Pak. Saya langsung ngelus doa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukankah nabi-nabi pembawa kitab suci, kau besarkan engkau ya Allah di usia itu menjadi seorang penggembala. Ternyata alam semesta itu Bunda. Maka yuk sesok sekolahnya mulai ana ternak ayam. Neles anggon-anggon pite sama iki. Jadi kegeran ya. Nah ini Bunda, yuk Pak, ajarkan di rumah. Walaupun iwak cupang siji, tanggung jawab sih ngekei maam sedina ping 3, betul ndak Bunda? Nah itu, nek wis kok tambahi iwak sing ning akuarium rada gedhi, tambah iwak nenek perlu gawe kolam, gawe ke empang, iso dadi ora sekolah dadi pengusaha iwak, Bu. Betul ndak? Nah itu loh. Jadi ingat, siapkan anak kita untuk mengetuk 9 pintu rezeki dari 10 yang ada itu. 9-nya adalah perniagaan, perdagangan. Ojo dadi ben dadi PNS, dadi polisi, dadi tentara, rebutan bareng-bareng
akhirnya banyak yang nyuap dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak tahu ada pintu lain yang sebenarnya juga bisa berkah juga. Bunda, ayanda, ajak anak kita bermain di luar, insya Allah anak kita lepas dari gadgetnya itu ya. Cara yang ekstrim lagi adalah ojo langganan wifi. Yang berikutnya lagi adalah paketnya ora usah diisi internetnya. Ngomong nek ngomongin sekolahan kon nurut wifi dek ya, dolanan games dilo ora apa-apa ning sekolahan. Nek kene ora ono. Paling ekstrim lagi HP-nya itu ekstrim lagi. Tapi ndak loh Bu, ngeten loh Bu, Dek, ini harus dirubah mindset kita Bu. Bu, kenapa sih Bu, wortel warnanya oranye ya Bu? Oh, tidak hanya oranye sayang. Coba ya Bapak ketik dulu. Ini jadikan ini jadi tempat belajar. Ibu jangan menganggap bahwa HP itu nggak main game ya. Coba ayah ketik dulu ya sayang ya. Tadi kamu tanya apakah wortel ada yang selain orange. Oh ternyata ada nak. Coba ayah ketik di sini wortel warna apa yang kamu cari nak? Warna ungu ada nggak ya? Ada wortel ungu. Coba ayah ketik. Wih subhanallah, ternyata ada nak wortel warna ungu. Ternyata di Indonesia sudah banyak wortel warna ungu. Ngerti nih dewe wortel warnanya oranye. Jangan sampai bapak ibu jarang piknik terus kemudian anaknya jadi bodoh. Minimal piknik virtual. Ini namanya piknik virtual. Ya. Apalagi nanti di sekarang metaverse. Ya, metaverse ya. Ini sekarang sedang membuat namanya dunia ketiga dengan metaverse. Ini bisa umroh Pak, latihan umroh. Itu rasanya bisa jiplek kayak neng pas umroh betulan Bu. Kroso panase, kroso itu. Dengan hanya pakai kacamata, duduk di ruangan yang dingin ber-AC, itu bisa merasakan seperti benar-benar saat kita umroh Bu. Nah itu nanti bisa jadi Pak latihan umroh itu tawaf ya. Manasik haji latihan itu bisa jadi suatu hari di hotel seperti ini pakai kacamata virtual reality itu, kemudian kita hanya duduk dan merasakan seperti benar-benar di sana. Tapi ini latihan, orang iso kemudian bar metu kokene langsung aku haji loh karepe dhewe. Ora iso. Itu hanya membantu saja. Ya. Ibu hati-hati ya Bu ya. Banyak sekali sekarang ini sudah bapak-bapak di era sekarang. Nyun saya Bu, saya tak tunjukkan sambil kalau ada pertanyaan lagi monggo. Satu saja, tapi kalau tidak saya tunjukkan sebuah kenyataan yang harus panjenengan terima. Bahwa sekarang eranya bukan era kecerdasan kognitif lagi Bapak Ibu, tapi eranya sekarang adalah AI, Artificial Intelligence. Apa itu Artificial Intelligence coba Bunda? Ternyata Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan. Kalau kita, kalau kita kemudian tidak siap, nanti kita akan tergeser dengan mereka yang siap. Bapak Ibu yang tercinta, sebentar ya saya coba lihat filosofi merdeka belajar. Ini saya sudah siapkan ini. Bapak Ibu yang tercinta, monggo kalau ada satu, kalau tidak ada saya akhiri dengan sebuah ini ya, beberapa poin-poin penting terkait dengan. Baik, monggo, boleh silakan. ada satu lagi Bunda, satu lagi nggih. Setelah ini kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Evi Fiklia. Di sini saya mau menanyakan nggih Bapak nggih, kebetulan anak saya itu sebentar lagi mau SD Bapak. Tapi kalau di rumah itu tidak mau belajar dan sangat sulit sekali. Maunya belajarnya itu ketika di sekolah aja. Karena anaknya juga anak yang sangat halus, jadi kalau dipaksa juga enggak mau nggih. Akhirnya nggih sak sukane. Nah, pertanyaan saya, apa saja sih kira-kira persiapan ketika anak itu mau memasuki usia SD nggih? Apakah harus saya leskan atau saya paksa untuk belajar karena disuruh itu memang benar-benar enggak mau gitu kalau di rumah. Maunya cuma bermain gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kenapa PAUD di berbagai negara maju itu 0 sampai 8 tahun ya? Kenapa? Karena ternyata nyun sewu memang
anak di usia itu sampai SD kelas 2 itu kalau di Indonesia itu sukanya bermain. Sukanya bermain, Bu, ya. Dari putrane Nabi Adam mungkin ya, putrane Mas Pak Adam Malik, putrane Mas Adam Jordan. Itu nek senengane ya usia-usia itu memang dolanan. Maka slogannya kan belajar melalui bermain. Ya. Ketika anak kita sedang bermain, nih lihat, siapa yang waktu kecil seperti ini, Bu? Anak-anak, hari ini ternyata semuanya basah, kena air. Air apa, Nak, ya di luar sana? Ada genangan-genangan, bahkan sungai kering di depan sekolah kita juga ada airnya. Kenapa, Nak? Hujan, Bu Guru, hujan, Pak Guru. Yuk kita perhatikan sisa-sisa bekas hujan tadi malam. Anak-anak ketika diajak seperti itu, Bunda, itu lebih senang daripada linggih anteng nengok sekolah. Betul enggak? Normal. Nah, bahkan ketika pulang balik meneh neng sungai mau, Bu. Jipok tampah nggone ibuke ora minta izin, bukan berarti dia mencuri. Dia hanya ingin punya tujuan. Ning kono jarene koncoku ana iwak. Capaian pembelajarannya jelas golek iwak. Tapi dia belajar tentang fisik motorik yang sempurna. Kemudian sosial emosional, bersosialisasi dengan teman, betul enggak, Bu? Bahasa ada enggak? Ada. Kognitif, oh no, ini kono, dicegat, iwak cegat. Itu kan belajar menyelesaikan masalah, betul enggak? Sabar, untuk iwak. Sing ora entuk, sing ora nggo tampah tetep diobok-obok nganti iwake do mabuk, entuk juga irit. Nah. Balik, Bu, urung cukup dolanane, selama anak melek iya uripe dolanan tok. Main bal-balan, weh, ternyata enggak cuma bal tok, Bu, entuk welut. Kira-kira anak seperti ini merdeka bermain enggak, Bunda? Tapi sayangnya pulang terjajah lagi. Bocah, klambine kotor kabeh. Orang ngrasake ibu susah nyuci klambi. Berarti ini anak, lah ngapain susah mengaku ora tahu nyuci, yang nyuci kan ibu salah ide susah. Nah, coba Bunda Ayanda, anak saat eksplorasi ini sejatinya belajar. Cuma yang jadi problem di negeri kita adalah sudah ada PP nomor 17 tahun 2010 bahwa masuk SDMI ning seluruh Indonesia orang oleh dites moco nulis hitung, nggak boleh. Karena apa? Karena guru RA-ne, guru TK-ne biar sibuk menanamkan akhlak karakter adab tadi, Bu. Tapi sayangnya itu disembunyikan yang kudus ya akeh sembelek kayak guru-guru SD. Aku gelem nek anakmu pindah sekolahanku kudu bisa moco. Loh, pindahkan di sekolah saya saja, Bu. Murid saya itu kelas 1 itu dolanan tok, nek ulangan ya diwacake gurune bocah njawe secara lisan gitu loh, Bunda. Sekarang kan boleh wong sekolah merdeka, betul enggak, Bunda? Nah, ini loh Bapak Ibu yang tercinta, eksplorasi itu sejatinya adalah melatih anak untuk bersyukur kepada Allah. Dikasih telinga digunakan untuk mendengar dengan baik, dikasih mata melihat dengan detail, kasih tangan meraba dengan lengkap benda-benda. Ora LKS. Nek bocah dikai LKS, Bunda, sebentar-sebentar udah bilang, Bu, capek, betul enggak? Itu dalam bahasa komunikasi yang saya pelajari, sejatinya dia ngomong, Bu, aku bosen, caramu ngajarin jelei, aku pengen danggake merdeka belajar, yaitu bermain di luar. Itu loh, Bunda. Maka yuk kita perubah dulu pola pikir kita. Sejatinya anak bermain di lembaga PAUD kita itu sedang belajar. Cuma kita harus ngecek apa saja nak yang kau pelajari tadi. Ya, merdeka bermain terjadi dan belajar itu pasti akan menyenangkan. Coba cilikane Pak nate kados ngeten niki napa mboten mbiyen cilikane Pak? Niki tumbas napa gawe? Memilih sik bumbunge sing kae lho, kandel. Itu mikir napa mboten, Bu? Dikei tali jarene bapakku dikei tali. Lah kenapa? Benek pecah ora kena rai. Oh iya ditaleni sik. Lah piye iki? Tuku karbit. Urunan selawenan. Nah, wong 400 tuku karbit sak genggam dideplok. Ini belajar kimia ndak, Pak? Belajar kimia bagaimana proses ketika karbit kena air bisa berubah wujudnya, kemudian bisa membuat satu energi yang kalau energi itu ditutup, kemudian ada api yang mendekat bisa meledak. Maka ditutup kayak ini bleng. Ya, tapi anehnya Pak, permainan-permainan dari dulu itu aman. Nih saiki mercon sing gede-gede mari mati itu, Bu. Ya, itu beda dengan zaman dulu saya. Nih, Dedi
Dedi, napa? Unyile wis bar yo dolanan boy-boynan. Nenek kene jenenge napa, Bu? Ini pernah kami presentasikan di UNICEF. Kebetulan saya kan jadi trainernya UNICEF, Pak. Itu kawan-kawan kami dari berbagai negara langsung mempraktekkan ini, dan di SD mereka kegiatannya tiap hari ya permainan-permainan seperti ini, Bu. Neng dewe dianggap ora sekolah nek dolanan ngeten iki, betul enggak? Padahal kalau ini kita ditanya, "Dedi, krewenge kurang wingi disawate kae lho ning kono, dibuang iwan ning kono. Yo gawe neh, golek pecahan gendeng ditutuki mubeng." Betul, Bu? Iki sing gedhe ning isor, sing paling cilik ning dhuwur. Aja ning kene to, Det. Lah endi? Ning kene lemahe rada miring ra enak ning kono. Mikir napa mboten? Dolanane ning kono. Lah bale endi bale? Lah bale wingi kentir. Ya wis gawe sik. Koran diuntel-untel, kertas diuntel-untel taleni. Det, lah nek udan kok piye kecemplung kali meneh? Oh iya ya, tambahi kresek plastik, diuntel-untel meneh taleni meneh. Ini berpikir tingkat tinggi, Bapak Ibu. Yang seharusnya itulah yang membuat pemimpin Indonesia zaman dulu sampai pertengahan kita ini menjadi orang yang luar biasa, bahkan Indonesia menjadi bangsa yang diakui dunia. Ternyata ini salah satunya, Bapak Ibu. Kemudian lagi begitu arep main, loh bocahnya kok 7 kurang 1, nek papat berarti 8. Yo Andri dolanan yo kurang 1. Matematika napa mboten, Bu? Matematika nggih wonten lho niku, Bu. Masya Allah. Jadi jangan dianggap mong koyok ngene lho. Begitu dia main perkiraan, itu namanya kecerdasan intuisi, mengira-ngira dengan tepat sesuai dengan hukum Tuhan, hukum alam, itu ya. Kemudian dia bisa mengira-ngira, itu nanti menjadi anak yang bisa memprediksi dengan baik, bukan jadi dukun, bukan. Tapi melihat kondisi alam, oh nek koyok ngene bahaya, iki engko iso udan, oh iki engko nek udan iso banjir, iki iso terkikis, iso rusak. Nah itu sampai seperti itu, Bunda. Kemudian lagi, begitu selesai bermain kejar-kejaran, fisiknya sehat, kemudian kok sportif, kalah ya tidak ngejar wasit, kalah tidak ngejar pemain itu dikejar, itu bencananya kan karena nggak sportif itu toh, Bu, nggak bisa menerima kekalahan. Ini ya. Kemudian lagi ini dolanan karet ini, orang ono zaman biyen tuku karet es dadi ngeten iki, betul enggak, Bu? Patungan sik karetnya 10-an. Nek anggo duit tuku diracik dirangkai bareng-bareng. Aja dirang siji tok, dirangkep loro ben awet ben kuat ya. Begitu kemudian home pimpah jreng kowe dadi lompat sak lemah jeleng, mundak lagi sak dengkul jeleng, mulai tinggi lagi sak tim apa sak pinggang aja sak tim. Nah, bleng, kemudian sak udel, sak dodo, sak kuping, sak sirah, sak kilan, merdeka, betul enggak, Bunda? Itu kan pelajaran yang luar biasa. Kawan-kawan kami di berbagai negara pakai seperti ini. Lah kok Indonesia malah kon linggih anteng madep mantep papan tulis elek jam-jaman. Mboten pareng obah, nek obah medeni padake ning pesarean. Bocah kok mboten pareng. Engko kadang diancam guru SD, Bu, ya. 1, 2, 3 astane sendekku mirengake Bu Guru, Pak Guru menawa didangu. Ayo nek obah tak takoni engko. Mulane saiki nek ana bocah ditakoni gurune lagi nyedak ngene, Bu, deg-degan, Bu, wedine pot. Kaya ana cegatan polisi, Pak. Ora nggawa SIM, itu ya. Wedi kenapa? Karena dulu waktu kecil dibuat trauma dengan keadaan pembelajaran yang tidak menyenangkan. Besok tanggal 11 saya ngajar guru SMK dengan program GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Ternyata dadi guru kudu syaratnya siji tetap menyenangkan. Nah, di PAUD cara terbaik adalah dengan cara bermain. SD kelas 1, 2, 3 harusnya tetap dengan cara bermain. Maka di SD kelas 1, 2, 3 di Indonesia disebut kelas rendah. Kelas 4, 5, 6 disebut dengan kelas tinggi. Tapi banyak yang tidak mau move on di situnya. Nih, dolanan apa iki, godhong apa, Bu? Godhong apa? Pacar ya. Nah, ini scientificnya ada lengkap, belajar sains juga. Nah, Bunda, ini di era Merdeka Belajar, Ibu gadah panci napa mboten teng griya. Nah, ini kumpulkan, taruh di depan, ana botol-botol, ana gelas-gelas ini. Kemudian Ibu membacakan buku cerita tentang gajah. Nek perlu digolek di YouTube lagune belalainya panjang, telinganya lebar,
kalau berjalan bunyinya bum bum bum. Ayo Dek, seperti apa gajahmu? Nek ibu duwe alat-alat iki. Akhirnya anaknya mikir, dadi gajah iso rak ya? Ini gajahku, Bu. Dadi sirahe, iki datelanane dadi awake, iki godhonge dadi iki. Ternyata Bunda ditanya, ini apanya? Ini keretanya dipakai karena ulang tahun Kota Kudus, Kabupaten Kudus mau pawai gajahnya. Dia ketika membuat seperti ini ada 6 aspek yang muncul. Tinggal kita tambahkan dengan konsep Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai menyebut nama Allah. Nak, ada binatang sebesar gajah, ciptaan siapa? Nah, Allah, Bu. Bagi apa yang kau ucapkan sama Allah dengan binatang sebesar itu? Masya Allah, Allahu Akbar. Itu berarti anak kita sudah membaca dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Itu lebih baik, Bunda. Ini Bapak Ibu yang tercinta dirahmati Allah, di mata anak ini dolanan. Cuma ini dolanan ini kurang bermakna. Ini juga dolanan loh. Benda-benda ciptaan Allah, kemudian ciptaan manusia yang seperti ini dolanan. Kalau ini langsung main, rusak, nangis, kurang rebutan karo dulure. Tapi kalau yang ini Bunda, dia punya ide terlebih dahulu, memilih bahan, membuat mainan, baru main. Jadi kalau ada anak-anak seperti ini, luar biasa, belajar itu harus menyenangkan. Nek orang menyenangkan Bunda tadi larinya ke sini lagi. Nyun sewu, karena waktu mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, saya tunjukkan satu hal dulu lagi ya Bunda. Di berbagai negara-negara maju itu pembelajarannya itu memang harus dengan cara yang ini di salah satu negara saya tunjukkan Bapak Ibu. Biar dengan ini ya punya gambaran, oh ternyata nanti nek PAUDku, RA-ku membuat pembelajaran seperti ini, pasti ini pembelajaran yang terbaik nantinya. Saya tunjukkan dulu. Mohon maaf nih, waktunya sebentar aja Bapak Ibu yang tercinta. Mana ya? Kok enggak ada ya? Oh kok ini lagi ya? Ya, Bunda tadi yang bertanya tadi mohon diambilkan itu Bu, jeruk dari situ Bunda untuk hadiah dulu ya. Ya. Bunda, ayahanda tercinta dirahmati oleh Allah, mohon dimaafkan lahir batin ya kekurangan saya di dalam penyampaian materi, tapi intinya adalah anak kita ini eranya sudah era yang berbeda dengan kita. Jangan sampai kita keliru memberikan yang terbaik pada putra-putri kita. Ini Bapak Ibu, mohon maaf sudah ketemu. Ini anak belajar yang sesungguhnya itu kayak gini loh Bunda. Ini kita lihat ya. Ini salah satu, ini PAUD dengan SPP di atas 5 juta per bulan. Nih, di Denmark. Ternyata Pak, lihat murid TK nih, gede-gede napa mboten Bu? Niki di Indonesia SD kelas 2, kelas 3. Ternyata anak-anak itu ketika kemudian duduk dibuat aturan bersama-sama, mereka memilih mau belajar apa, mereka bermain di situ. Ini SPP-nya di atas 5 juta per bulan, Pak. Ternyata mereka senang diajak keluar, tadabur. Ono nggo telenan, ono nggo kayu, macam-macam, Bu. Ini sekolah percontohan saat ini di dunia yang terbaik, Bu. Nah, telat iki, dalan nanti entek, salahmu telat. Lihat, Pak. Jebule padha karo jawane awake dhewe cilik dulu to, Bu. Ning isor wit, gawe omah-omahan, pasaran, ya. Mereka didekatkan di alam, membaca alam. Dan kita tahu dalam keimanan Islam itu daun-daun di sekeliling kita itu juga bertasbih menyembah Allah. Betul enggak? Semakin banyak kita mendekatkan ke mereka, maka sejatinya anak kita juga sangat nyaman. Kenapa kok kalau kita di tempat yang indah itu kok terasa nyaman? Karena semua bertasbih di sekelilingnya, Bu. Nah, ini saya percepat, mohon maaf karena waktu ya. Bapak Ibu tercinta, lihat mereka setelah mereka bermain pun mereka juga harus tahu tanggung jawabnya, menikmati alam, bahkan melihat burung dan sebagainya. Coba. Selesai mereka melihat burung dan sebagainya. Di Semarang ada beberapa sekolah yang demikian, Bu, yang SPP-nya juga di atas 1 juta per bulan ya. Ternyata Masya Allah,
Kita kadang di kota kita sudah ada pun kita enggak berikan yang terbaik. Dan ini mohon maaf karena waktu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya oh ya, terakhir adalah Ibu terkait dengan Bapak eranya sekarang era artificial intelligence, yaitu kecerdasan yang berbasis kepada apa namanya? Kecerdasan yang berbasis kepada ini saya tunjukkan dulu, mohon maaf. Artificial itu kecerdasan buat ini berbasis pada jamaah. Jamaah. Iya. Ya, ini saya tunjukkan satu hal bahwa eranya sekarang adalah kreativitas itu jangan sendirian, pinter nek dhewean rak dadi, Pak. Ini Bu, hati-hati Bu, rahasia Bu nggih. Ini Ibu harus tahu nih, Bu. Ini loh. Sekarang sudah dibuat robot-robot untuk menggantikan peran orang yang tidak sanggup lagi. Ini istri buatan, Pak. I'm Chloe. Robot ini, Pak. And you, what's your name? Oh, John. My name is John. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can Ceritakan do, tentang Chloe? dirimu. Of course, I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, Bisa masak, housework, or bisa managing ngurusi your rumah appointments, dengan for baik. example. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, you know. I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. It was a really interesting experience. But this is the first time in history that man has Pertama created a dalam sejarah machine manusia more bisa intelligent membuat than himself. makhluk yang I lebih gather pintar your dari brain manusia itu can sendiri. perform several billion operations per second. Is that right? Benarkah benar? Apa benar? Absolutely. Benar itu. But I only exist thanks to the intelligence of the humans who Aku designed lebih me. cerdas dari You manusia. know, they have something I could never Tapi have. aku satu hal yang gak punya. Apa itu? Really? And what's that? A soul. Jiwa. Aku randu jiwa. Pak, Bu, hati-hati loh. Kalau ibu gak bisa melayani dengan baik suaminya, suatu hari suaminya COD-nan beli kayak gitu. Ora tahu maringi wedak. Ora sati wedak Pak, dilap hukane bothok Pak. Enak Pak. Ya. Wis ngono ora tahu ngomel-ngomel sisan, ora dikedhit blonjo ya ora ngamuk gitu loh. Ya Allah, hati loh Bu ya. Mulai nek kita nggak bisa memberikan yang terbaik nanti. Demikian dari saya. Sekali lagi mohon maaf batin. Pokoknya wis dadi wong tua sing nyenengke bocah. Nek ora nyenengke bocah, medeni bocah, nggih. Aja nganti dadi wong tua sing seperti itu. Siapa sih orang tua yang di masa sulit ini bisa penuh makna dalam kehidupannya? Yang pertama adalah mencintai dengan ilmu. Ilmunya nggih saking Quran, saking hadis kanjeng Nabi. Para ulama-ulama kita tadi mengingatkan, Gus Bah, Gus Mus itu sampai ngendika, pokoknya aja nganti anakmu curhate karo wong liya. Curhate kudu karo kowe. Makanya jangan marah-marah, dengarkan dulu. Bu, aku untuk surat cinta, Bu. Ih, surat cinta. Piro Dek, Ibu untuk rolas biyen zaman nom. Lah bapak sing nyurati sing rolas, bapak sing ke-17. Aja diamuk saya Bu, karena keturunan ibune kok siapa tahu ayu, betul enggak anake? Nah, di surate endi? Aku diwacake dong surate, diwaca surate. Di Ponegoro, di masa perjuangan ini Tuhan hidup kembali. Dek iku ora surat cinta, Dek ngajak perang, Dek. Nah, ini menjadi pendengar yang baik dulu. Yuk jadi orang tua yang berilmu, ya. Kemudian juga menjadi contoh teladan terbaik. Sering-sering jaluk ngapura karena kita nggak mungkin bisa menjadi model yang baik, betul enggak? Biar kita aman ngejake Kanjeng Nabi. Artinya ngejak Kanjeng Nabi napa? Nek ngakei contoh, jipoa contohnya Kanjeng Nabi. Karena angel Bu, nek awake dhewe digo contoh ora iso bener. Nggih. Kemudian yang ketiga adalah mendampingi anak sampai anak kita pun menikah nanti pun tetap harus didampingi dengan doa juga terus-menerus. Ben ora jadi KDRT, korban KDRT Pak. Oke, rame-rame nih KDRT. Nah demikian Bapak Ibu yang tercinta. Oh ini resep, tolong ini diistiqomahkan. Ini kagem Ibu lan Bapak sedaya. Pertama nek pengen nyunah Kanjeng Nabi niku, biasakan kita lebih dulu menyapa anak kita. Nabi itu seneng ana bocah langsung disapa. Ana bocah nyekel manuk burung pipit langsung dicedhaki Kanjeng Nabi, "Ya Abu Umair, ma fa'alan nughair?"
Wahai Abu Umair, bagaimana kabar burung pipitmu? Ternyata Abu Umair nangis karo nyekeli manuk mati, Bu, manuke, Bu. Ditanya, "Mati ya Rasulullah," dipeluk sampai anak itu tenang. Jadi ternyata kadang enggak perlu kemudian alah manuk mati we kok, Dik, serah kok tak goleke manuk meliyane yo buang. Anak butuh didengarkan dulu perasaannya, Bu. Betul enggak? Peluk aja. Sedih lah, Bu. Wong binatang sayangannya, betul enggak? Berarti kalau anak kita pulang dari RA kita, dari KB3 kita, nggawa hasil karya dia, tanyakan itu dulu. Jangan ana PR ora. Berarti ini anak, alah senggara paling ibu santai aja gitu. Menyapa anak. Yang berikutnya, cerita. Berceritalah dengan anak ketika anak kita sedang diam atau sedih, atau kalau anak kita sedang bercerita, kita yang mendengarkan. Berikutnya lagi, mendampingi sebelum tidur. Jurnal akhlak. Dikat sing elek-elek dibuang, sing apik teleskan. Tanya sebelum tidur, sebelum baca doa. Sayang, tadi pagi di sekolah kamu bantu apa bu gurumu? Aku nolongi ustazah, Pak. Ayah, Bunda, nolong apa? Tasnya bu guru putus. Jatuh semua buku-bukunya. Aku ambilkan 3 buku berat-berat. Oh iya, Masya Allah, Nak, kamu kan punya cita-cita nih jadi dokter. Itu kamu sudah latihan menolong orang. Nak, semoga kau jadi dokter yang hafal Quran ya, Nak. Ayah, kenapa sih kok aku didoakan terus jadi penghafal Quran? Karena siapa tahu, Nak, ayah gak punya cukup uang untuk membuat kau daftar ke kedokteran. Tapi penghafal Quran ada stok gratis, kuliah gratis di kedokteran, Nak. Kau bisa nanti. Oh iya, semoga aku bisa ya Allah. Nah, itu namanya jurnal akhlak. Sing elek dibuang. Adik, tadi berbuat baik apa di sekolah? Aku enggak berbuat baik di sekolah kok, ya aku berbuat baiknya di rumah. Loh, pas kapan? Tadi toh pas ibu pergi, ada tukang somai lewat. Teman-teman satu komplek tak beliin semua. Uangnya warna merah dari dompetnya Bunda. Dikira anak tuyul bapak nganti tak curigai, Dik. Dikira dijemput bapak apa sapa. Adik, nraktir teman perbuatan baik. Ngambil uang tanpa izin tidak baik. Lain kali minta izin, karena anak ayah anak bunda ini anak yang suka sedekah. Ya Allah, jadikan anak ini anak yang kaya dan ahli sedekah. Itu Kanjeng Nabi loh, Bu. Nek ana bocah sing seneng nyolong, itu dikat, di perutnya dipegang. Ya, ada Abu Rafi Al-Ghifari, itu kedapatan suka mencuri kurma milik tetangga. Nabi dilapori oleh tetangganya. Akhirnya anak itu dipanggil, "Ya Rafi, ada apa ya Rasulullah? Apa sih yang membuat engkau suka melempari pohon kurma itu?" Ternyata Nabi tidak langsung menuduh, "Kenapa engkau mencuri kurma?" Enggak, Bu. Kalimatnya hati-hati. "Kenapa engkau melempari pohon kurma itu?" Siapa tahu anak itu melempar, awalnya ada burung di atas, betul enggak, Bunda? Ternyata dari situ kemudian anak itu cerita, "Ya Rasulullah, aku itu kemecer pengen makan buah itu. Terus gimana caramu?" "Aku ambil batu, ku lempar, jatuh, ku makan, yang punya datang kabur." Ternyata cilianku yang ngoten niku, Pak. Ya, ana pelem ning ngarep omah ya tetep peleme tetangga lebih nyaman dilempar, Pak, daripada ngene dhewe itu ya. Ternyata itu Nabi kemudian memberikan solusi. Ambil saja Rafi buah kurma yang telah terjatuh dari pohonnya. Begitu anak itu mau pergi, dipegang perutnya. Ya Allah, kenyangkanlah perut bocah ini. Jadi pelajarannya, nek anak kenakalannya sudah mulai pada merugikan orang, kita minta Allah untuk membantu untuk dengan doa, Bu. Ojo dianggap sepele itu. Nah ini, kemudian lagi berkomunikasi saat perjalanan. Ojo nganti bapaknya numpak mobil ngerowoke tape, ibu dolanan HP, anaknya dolanan game. Itu keluarga yang jauh sekali itu sebenarnya, Bu. Ya, harus saling cerita. Dek, ning sebelah kono ning perapatan ono sapa, Dek? Iya, ada pengemis, Pak, pengemis. Menurut kamu gimana, Nak? Kasihan ya, Pak. Bapak jangan sok gini. Mulane sinau sing mempeng ben ora dadi pengemis. Ini juga enggak boleh. Itu menghancurkan juga dan membuat dia meremehkan profesi, tidak bisa menghargai orang. Harusnya gimana? Kasihan ya, sayang. Iya ya, kasihan. Nah, kalau kau belajar yang semangat, kau bisa jadi Bupati Kudus. Sehingga suatu hari nanti kalau kau orangnya memahami dengan baik bahwa ini perbuatan para pemimpin nanti ditanyakan oleh Allah, nanti bisa jadi nak di Kudus gak ada lagi pengemis di jalanan karena pemimpinnya nanti bupatinya kamu, sayang. Nah, itu menjadi motivasi buat anak.
Berikutnya lagi, tidak nyambi pekerjaan tadi ya sudah ya. Yang terakhir adalah makannya berjamaah. Salah satu ciri keluarga yang diberkahi, ada 2 hadis ya Rasulullah itu, berkumpullah wahai sahabatku, sesungguhnya makan bersama ada hikmah di dalamnya, ada berkah di dalamnya. Maka ayah biasakan makan bersama walaupun sehari cuma sekali waktu saja, tidak apa-apa. Walaupun bapaknya mau unjuk kopi, rak popo ngancani bocah sarapan, itu bagian dari kita mengikat ikatan hati. Berikutnya para ayah ini nyuntulung ini yang hadir, Pak, nek bersama anak ciptakan kesan yang membuat anak ingat. Jadi nek nukoke dolanan aja langsung nyoh. Bapak Dek dapat rezeki dari Allah, alhamdulillah, kok ingat kamu juga. Kamu hafal 1 juz kemarin ya nak, Hot Wheels-nya kurang 5 nak. Tadi ayah lewat tokonya, ayah belikan sekarang 6 Hot Wheels kesukaanmu. Nah itu kalau Hot Wheels-nya hilang, nasihat itu masih ingat karena ayahku sayang kepadaku. Kemudian lagi hadir saat ia bersedih. Ingat ini juga sunnah Nabi tadi. Kemudian juga hadir saat pentas. Ini juga sama, Rasulullah itu selalu menghadiri anak yang bermain tombak-tombakan dan panah-panahan sambil memotivasi. Sesungguhnya keturunan Ismail adalah ahli memanah dan main tombak. Nah itu menjadi penting sekali ya. Jadi Pak, nek besok ada akhirus sanah, tolong cuti, hadir lihat anak, duduk paling depan, bapak-bapak paling depan, berikan tepuk tangan buat anak-anaknya. Itu lebih berarti daripada ibu wes bosen mesti saat. Bermain saat liburan, ini besok ini sisanya masih waktu Mbak Doduhuri nanti jak outbound, out ning jabot, ning kebon. Terakhir doanya dijaharkan, ini sunnah Nabi. Semua doa Nabi kepada anak selalu diperdengarkan dengan jelas. Berarti nek kita ndongake anak dhewe kudu nganti bocah iku krungu mireng nggih. Setuju? Terima kasih, kekurangannya sekali lagi mohon maaf. Jangan sampai kita seperti ini. Dengarkan renungan terakhir ini, Bu. Di Surabaya. Karena tinggal di panti ini karena keluarga saya enggak mau. Jadi saya terpaksa tinggal di sini. Ceritanya begini, saya kan ditaruh di jalanan itu. Katanya gini, kalau aku enggak ada yang ambil gimana? Ya terserah. Loh kalau emak jadi pengemis gimana? Ya terserah. Jawabnya dia cuma begitu aja nak. Kok tega gitu ya. Orang tua ditinggal di jalanan. Ya kalau ingat itu saya ya sakit hati nak. Gede nih ya, gede iya. Masih bayinya saya urus ya. Ya kan? Giliran orang tua sudah gak bisa diambil saya. Gini iya. Saya nggak apa-apa nak. Nggak dendam nggak apa. Ya udah saya pasrahkan sama atas. Walaupun sampai mati pun nggak mungkin diambil. Astagfirullahaladzim. Ini kalau dilihat seperti ini pasti jatuhnya anaknya durhaka, betul enggak Bu? Tapi kalau kita merenung melihat tadi ilmunya Nabi Adam, Nabi Nuh dan sebagainya, sejatinya banyak orang tua dari seperti kita juga yang berlaku zalim kepada anaknya ketika anak usia dini. Maka kita harus sering minta maaf. Terima kasih ayah bunda yang tercinta, lambaikan tangan kanannya sebelum kita pulang. Taruh di kepala lagi, masih ada kepalanya nggih? Atau lagi pegang telinga. Ini difungsikan oleh Allah sejak dalam perut. Atau lagi pegang alisnya. Atau lagi pegang mulutnya. Atas lagi pegang atas dadanya. Kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu yang tercinta, tarik napas semuanya. Mata terpejam, dengarkan suara saya sebentar sebelum kita akhiri nanti. Ya. Tarik napas lagi, ayah bunda yang tercinta. Hembuskan sampai kita istighfar lagi. Astaghfirullahaladzim. Dengarkan suara saya sambil mata terpejam. Wahai diriku, aku melihat kejadian-kejadian luar biasa dalam video ini. Betapa teganya seorang anak membuang orang tuanya di pinggir jalan. Betapa teganya sang anak. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Mungkin ada kesan yang telah terputus. Sesuatu di masa sulitnya waktu kecil, dia tidak pernah merasa didampingi orang tuanya. Bisa jadi demikian wahai diriku. Dan aku tidak ingin itu terjadi pada anak cucuku dan generasiku. Wahai diriku, aku adalah orang tua yang telah meminta kepada Allah Tuhanku ketika aku menikah dengan pasangan hidupku. Dengan sebuah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, aku contoh wahai diriku.
Rabbi habli minas sholihin. Lalu kemudian Allah turunkan anak-anak yang lucu menggemaskan di rumah kami. Keluarga kami yang awalnya sepi menjadi ramai. Kami gembira, wahai diriku. Kukabarkan itu tak hanya di kampung, bahkan nenek kakeknya di rumah di desa pun tahu karena kami bahagia. Seiring waktu kemudian anak itu bertumbuh dari perut istriku tercinta, lalu kemudian mereka lahir. Masih teringat, wahai diriku, setengah mati aku menungguinya, khawatir kalau terjadi apa-apa dengan pasangan hidupku atau dengan anakku. Kudoakan dengan sebuah doa terbaik. Kutimang-timang anakku itu, kulihat dia, kukenalkan Allah sebagai Tuhannya. Kukenalkan baginda Nabi melalui cerita-cerita yang luar biasa. Lalu seiring waktu anakku kemudian bertumbuh, dari merangkak kemudian berlari. Tapi apa yang terjadi, wahai diriku? Ketika anakku kemudian usianya 2 tahun, sudah berlari kencang, menarik taplak meja dan pecahlah piring di atasnya. Tak terasa sering aku tanpa sengaja membentaknya, wahai diriku. Membanding-bandingkan dengan anak orang lain. Kenapa anakku gak seperti yang lainnya? Bahkan tak sering juga tanpa sengaja aku mencubitnya ketika gemes dengan apa yang dilakukannya. Padahal sebenarnya, wahai diriku, aku hanya ingin anak-anakku nanti lebih baik dariku. Tapi kadang caraku yang kupakai bukan sesuai lagi dengan cara yang benar. Wahai diriku, masih ada kesempatan terbaik. Anakku masih di usia dini saat ini, wahai diriku. Aku akan kembali memeluk dan menciumnya, mengatakan aku cinta kepadanya, aku sayang kepadanya. Ku kenalkan lagi Allah kepada mereka ya sebagai sang penciptanya. Ku kenalkan kisah-kisah tentang Nabi, bagaimana menjadi seorang yang mulia. Wahai diriku, bahkan kalau anakku sudah mulai remaja, aku akan datang memeluknya dan minta maaf kepadanya. Mungkin siapa tahu dulu aku gak tahu caranya atau gak sempat memberikannya. Pasti ada kesempatan itu, wahai diriku. Wahai diriku, akulah orang tua yang sadar dan tahu bagaimana memperlakukan anak-anak titipan dari Allah Tuhanku. Aku ingin nanti dikumpulkan oleh Allah bersama dengan anak-anakku, keluargaku, bersama baginda Nabi di surganya Allah nanti, wahai diriku. Wahai diriku, inilah aku orang tua yang belajar untuk menjadi yang terbaik, menyenangkan kepada anak-anak dan juga membuat anak-anakku teringat kepada Allah Tuhannya. Wahai diriku, inilah aku orang tua yang sabar dan penuh kasih sayang itu. Tarik nafas semuanya Bapak Ibu. Hembuskan bersama-sama istighfar astagfirullahaladzim. Buka mata semuanya, dan inilah orang tua terbaik di Kabupaten Kudus tercinta yang anak-anaknya nanti menjadi anak yang dimuliakan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara tanpa ada tepuk tangan ya, tanpa ada tepuk tangan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Penjelasan yang sangat bagus ya disampaikan oleh Bapak Dedi Andrianto. Oke, untuk kali ini mohon maaf ya Ayah Bunda, karena memang waktu kita terbatas. Waktu 2 jam tidaklah cukup untuk belajar menjadi seorang orang tua, tapi setidaknya dari pertemuan kita kali ini membawa banyak manfaat yang dapat kita ambil hikmahnya, yang dapat kita terapkan untuk mendidik anak-anak kita nanti. Saya tutup acara kali ini dengan sebuah ungkapan dari Sokrates yang telah disampaikan tadi. Jangan paksakan anak-anakmu mengikuti jejakmu. Mereka diciptakan untuk kehidupan di zaman mereka, bukan di zamanmu. Demikian acara seminar parenting pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.